Oke, Bapak, Ibu-Ibu, selamat pagi semua. Boleh mic-nya dinyalakan biar saya lebih dengar semangat Bapak Ibu pagi ini. Sebentar saja dinyalakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi. Semuanya selamat pagi. Iya, oke. Pagi ini saya sebelum mulai acara, boleh ya minta sedikit semangatnya dari Bapak Ibu? Boleh. Ya, Oke, jadi begini. silakan. Ya, terima kasih. Jadi begini, nanti saya akan sapa Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu, gitu ya. Nanti Bapak Ibu minta tolong kasih feedback ke saya ya. Feedbacknya begini, luar biasa, wah nggak kelihatan jempol saya, luar biasa, di rumah saja, lawan Corona. Begitu ya Bapak Ibu ya? Siap? Siap. Siap. Kita uji coba dulu, kita uji coba dulu ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa. Di rumah saja. Lawan Corona. Oke, terima kasih. Tadi baru uji coba ya, sekarang yang betulan ya. Jadi harus lebih semangat lagi Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Di rumah saja, lawan Corona. Lawan Corona. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Ya, baik. Oke, saya buka saja acara ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat datang Bapak Ibu. Surabaya, yang pagi ini akan memberikan sebuah topik, yaitu apa ini, saya intip dulu topiknya karena panjang Bapak Ibu. Ya, jadi tutorial cepat dan mudah mengelola kelas online selama learn from home ya. Mungkin boleh saya sharing saja ya. Sebentar, oke. Saya screen share dulu Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Jadi pertama-tama saya akan buka dulu acara ini. Tadi sudah kita buka sama-sama dengan semangat pagi yang cukup semangat gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan kata sambutan dan pembukaan dari dekan kami, Dekan Fakultas Teknik Ubaya, yaitu Bapak Erik Wibisono. Selamat pagi Pak Erik. Ada Pak Erik? Ada pagi Bu Diani. Oke, semangat ya Pak Erik ya, sehat ya. Oke, sip. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Dekan Fakultas Teknik Ubaya, ada jajaran LPPM Ubaya, lalu Pak Asrul, Pak Atang, ada Bapak Ibu siapa lagi? Selamat pagi Bu. Pagi, semangat ya Pak ya. Semangat Bu. Oke. Dan ada pula tim narasumber dari Teknik Informatika Ubaya, ada saya, ada Bu Elisa yang cantik, ada Pak Ferdi, ya, dan ada siapa lagi ya, saya nggak bisa lihat semua. Oke lah, sudah kumpul semua. Jadi saya coba bacakan dulu aja rundown schedule kita hari ini. Setelah kata sambutan nanti, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ibu Elisa Chandra dan saya sendiri, ya, secara berturut-turut. Berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Nanti ada caranya ya Bapak Ibu ya untuk melakukan sesi tanya jawab ini. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Elisa karena nanti Bu Elisa yang akan memandu sesi tanya jawab. Kemudian dia lanjutkan dengan acara terakhir yaitu, bukan terakhir, dua terakhir yaitu penutupan. Penutupan kami undang kembali Bapak Erik Wibisono untuk memberikan untuk menutup acara kita pagi ini. Dan terakhir, jangan lupa Bapak Ibu, kita ada acara foto bersama dan pengumuman-pengumuman dari LPPM. Ya, mungkin saya juga perlu sampaikan di sini bahwa acara kita ini, mohon maaf, tidak bisa selesai sampai jam 12 siang, dikarenakan hari ini hari Jumat. Kami memberikan kesempatan bagi bapak-bapak yang ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jadi kita tutup acara kita ini nanti jam 11.30 ya Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Oke, ini nanti mungkin bisa dibacakan Bu Elisa aja yang nomor 5, yaitu aturan sesi tanya-jawab. Yang mau saya sampaikan di sini adalah nanti selama sesi webinar ini berlangsung, panitia akan menonaktifkan mic Bapak Ibu, sementara peserta Bapak Ibu boleh mengaktifkan video, ya, tapi untuk mic akan dinonaktifkan oleh panitia.
Oke, ini ada beberapa seminar-seminar lain ya yang diselenggarakan oleh Teknik Informatika. Ada 2 seminar yang belum berjalan, masih akan berjalan tanggal 8 Juni dan tanggal 9 Juni. Monggo Bapak Ibu kalau memang tertarik bisa ikut daftar. Masih bisa daftarkah Pak Hasrul? Pak Hasrul nggak dengar ya. Jadi aja Bapak Ibu kalau misalkan ada yang tertarik ya. Terus ini juga ada beberapa seminar dari Fakultas Teknobiologi ya, jadi dari fakultas lain ya. Ini cukup menarik juga yang belum berjalan ini tanggal 6, berarti besok ya ada Bu Mariana dan tanggal 13 Juni ada Bu Popi. Dan ini adalah seminar dari teman-teman Fakultas Psikologi ya, besok tanggal 6 Juni jam 1 sampai jam 3. Monggo Bapak Ibu kalau tertarik untuk bergabung, silakan hubungi kontak person yang ada di dalam poster ya. Posternya bisa di screen capture atau mungkin nanti bisa menghubungi LPPM jika Ya, ingin betul. melakukan pendaftaran. Oke. Ya, untuk sesi berikutnya adalah sesi pembukaan dulu oleh Bapak Dekan Fakultas Teknik. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Pak Erik, silahkan. Baik, terima kasih Bu Diani, Ibu Bapak semua, selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diranya pada acara webinar TIK seri yang kelima ya. Jadi seri yang kelima ini artinya seri sebelumnya sudah berlangsung sejak Senin kemarin, Senin, Selasa, kemudian Rabu, Selasa ada 2, Rabu 1 dan Kamis juga 1. Jadi ini adalah seri yang kelima dan saya berterima kasih karena Ibu Bapak masih bersedia meluangkan waktu ya. Kalau dilihat ini 76 yang hadir di sini, jadi cukup banyak dan artinya Ibu Bapak mempercayai Ubaya khususnya Fakultas Teknik dan khususnya lagi jurusan Teknik Informatika terhadap topik-topik yang akan kami bawakan. Saya lihat juga dari daftar peserta, ada yang nama-namanya saya sudah cukup familiar, saya lihat di seri-seri sebelumnya hadir, jadi menjadi peserta reguler ya. Terima kasih bersedia hadir kembali. Dan materinya pada hari ini memang mungkin sangat aktual sekali ya, sangat aktual sesuatu yang kita berhadapan saat ini, khususnya bagi Bapak dosen yang kalau saya bisa share pengalaman Ubaya sendiri di dalam online learning, kami sudah mencanangkan cukup lama, tapi jalannya kayak keong ya, pelan-pelan gitu ya. Karena waktu dan sebagainya. Tiba-tiba muncul pandemi COVID ini yang memaksa kita untuk mau tidak mau harus online. Ya, sekarang semua dosen mungkin sudah pernah paling tidak menyelenggarakan model synchronous meeting dengan Zoom meeting seperti ini. Lainnya yang lebih advance mungkin bisa menyiapkan video-video pembelajaran. Ya, tapi mungkin masih menjadi pertanyaan apakah semua aktivitas online yang sudah kita jalankan ini efisien gitu ya, efektif dan efisien. Nah, ini mungkin kita bisa dengarkan tips-tips dari Bu Elisa dan Bu Diani pada pagi hari ini. Karena jangan-jangan saya sendiri menyelenggarakan pembelajaran online bagi mahasiswa saya, mungkin ada tips-tips yang bisa saya terapkan juga gitu ya. Yang salah satu yang tadi baru saya pelajari itu mungkin kalau di awal itu harus diadakan yel-yel begitu ya. Jadi untuk ngecek mahasiswa yang hadir sudah hadir belum atau mereka sudah di depan komputer atau belum gitu. Jadi tidak akan berpanjang lebar, kita berikan kesempatan kepada Bu Elisa dan Bu Diani untuk menyampaikan materinya. Selamat berwebinar, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Diani, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Erik. Mohon maaf ini pagi-pagi saya aja yel-yel ya Pak ya. Ya, oke Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu karena memang waktu kita pagi ini cukup singkat ya, mohon maaf. Jadi mungkin saya nanti penyampaiannya nanti penyampaiannya juga agak sedikit ngebut ya Bapak Ibu ya. Ya karena memang waktunya yang cukup singkat, cuma 1,5 jam. Mungkin biar untuk mempersingkat waktu,
kami akan mulai sharing kami pagi ini. Kami akan sharingkan tentang tutorial cepat dan mudah mengelola kelas online selama learn from home. Saya coba untuk share screen saya kembali. Ya, ini ya Bapak Ibu, topik kita pagi ini. Untuk narasumber pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Elisa Chandra. Beliau ini adalah Caleb Enterprise System dan Applied Network pada jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Surabaya. Ya, beliau akan memberikan materi tentang tentang rekonstruksi mekanisme pengajaran jarak jauh secara cepat dan mudah. Ini nanti materi pertama. Materi berikutnya adalah dari saya sendiri. Saya Diani Tresna Apsari, perkenalkan Bapak Ibu. Mohon maaf tadi terlalu bersemangat, saya sampai lupa nggak mengenalkan diri saya ya. Oke, saya saat ini dipercaya menjadi koordinator program Sistem Informasi Bisnis Fakultas Teknik Universitas Surabaya. Dan nanti sharing yang akan saya berikan adalah mempertahankan chemistry class lewat Vicon Apps. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bu Elisa sebagai narasumber pertama untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Bu Elisa. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai rekonstruksi mekanisme pengajaran jarak jauh ya secara cepat dan mudah. Ya, jadi memang di kesempatan kali ini bertepatan dengan COVID-19 ini ya, hampir semua itu memang ada perubahan-perubahan ya yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau yang lalu sebelum adanya COVID, mungkin kita bisa bertemu langsung dengan peserta didik ya, kita bisa langsung bertemu gitu ya. Sedangkan waktu ada pandemi COVID ini kita terpaksa harus mengajar jarak jauh, tidak bisa bertemu langsung dengan peserta didik kita. Nah, oleh karena itu ada rekonstruksi ya, perlu adanya pengaturan ulang gitu ya mengenai mekanisme pengajaran yang kita lakukan gitu ya. Memang ada beberapa yang kesulitan ya karena memang keterbatasan penguasaan teknologi ya dan sebagainya. Nah, tapi kali ini saya akan membawakan bahwa kita tuh bisa dengan sangat mudah gitu ya melakukannya. Bahkan hanya tidak perlu punya laptop tetap bisa gitu ya. Jadi ya lebih ideal kalau memang punya dua-duanya ya, bisa dari laptop dan juga hanya dari handphone saja. Makanya ini cepat dan mudah. Oke, kita akan mungkin saya mulai dulu ya dengan sebuah ilustrasi atau quote dari Wells ya. Jadi kalau kita itu mau tetap survive ya, kita harus bisa beradaptasi gitu ya. Jadi kalau mau survive harus bisa beradaptasi. Kalau zaman dahulu ya misalkan ada jerapah itu ya, jerapah itu yang bisa survive itu yang lehernya panjang ya. Kenapa? Karena kan di pohon ya itu kan tinggi ya. Kalau dia tidak bisa mencapai pohon itu sebagai makanannya, dia akan tidak bisa survive gitu ya. Jadi makanya yang bisa survive adalah jerapah yang tinggi. Nah, di masa seperti ini, Bapak Ibu ya, kita harus survive juga gitu. Meskipun mungkin ada beberapa yang merasa sulit gitu ya, kok susah sekali ya mau mengajar, misalkan ya kalau dulu bisa langsung tatap muka, sekarang harus saya susah-susah mempelajari software, mempelajari aplikasi dan sebagainya. Nah, saya mau ingatkan kepada kita semua yang pertama, kita harus tetap semangat ya Bapak Ibu, semangat ya, kita tetap harus bisa survive, kita harus berikan yang terbaik untuk peserta kita gitu ya, peserta didik kita. Ya, jadi kita baru itu tidak mudah gitu ya. Perubahan itu banyak juga yang kurang suka dengan perubahan, tapi kalau kita tidak berubah, kita tidak bisa survive ya. Jadi saya harapkan kita semua tetap semangat, kita berikan yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan materinya ya. Nah, pertama saya akan membahas mengenai konsepnya dulu ya. Kalau kita mau menyelenggarakan kuliah online atau kelas online itu apa saja sih yang harus diperhatikan? Ya, yang pertama
Bapak Ibu harus tahu ada minimum ya 3 elemen ini di sebuah kelas online. Yang pertama apa? Yang pertama adalah materi ajar. Jadi kalau Bapak Ibu punya sebuah kelas online, Bapak Ibu harus menyediakan materi ajarnya. Bisa dalam bentuk teks ya, gambar, audio, video, form dan sebagainya. Bapak Ibu sesuaikan dengan materi yang akan diajarkan ya. Jadi mana yang terbaik? Apakah teks ya, ataukah harus ada video? Itu tergantung materinya. Bagaimana caranya supaya peserta didik ini bisa belajar dengan baik gitu ya. Jadi itu harus Bapak Ibu siapkan. Yang kedua adalah interaksinya. Jadi kalau materi sudah ada siswanya, maka harus dipikirkan juga interaksinya ya. Jadi bagaimana caranya membawakan materi ajar ini? Jadi misalkan Bapak Ibu bisa memilih ya metode pengajarannya bagaimana. Jadi misalkan apakah ceramah ya, ataukah diskusi kelompok, ataukah presentasi ya, ini bisa disesuaikan dengan subjek atau materi Bapak Ibu, mana yang terbaik. Nah, di kuliah di online kali ini kita tidak akan membahas mengenai mana yang terbaik gitu ya. Bentuk pengajaran yang terbaik itu seperti apa? Kita tidak membahas tentang itu. Ya, itu nanti saya serahkan kepada tim pengajar masing-masing ya, di masing-masing. Kemudian perlu adanya feedback dari dan ke peserta didik gitu ya. Jadi misalkan kalau cuma ada materi saja, tapi misalkan pesertanya mau bertanya tidak bisa. Nah, itu kan juga akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Jadi perlu adanya sebuah forum atau media untuk peserta didik bisa melakukan pertanyaan dan bisa dijawab ya oleh pengajar. Kemudian juga bisa memberikan tanggapan misalkan ya, memberikan feedback misalkan, oh ini tugas yang Anda kumpulkan itu sudah bagus ya, atau mungkin perlu perbaikan dan sebagainya. Ini penting ya. Formasi atau pengumuman ya, ini juga kita bisa berikan. Jadi interaksi itu sebenarnya ada 2 macam ya, 1 arah dan 2 arah. Kalau yang 2 arah itu yang kita tadi misalkan tanya jawab ya, diskusi itu 2 arah ya. Kalau 1 arah contohnya misalkan kita memberikan informasi atau pengumuman. Nah, ini interaksi 1 arah. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan pengumuman ke pesertanya, ya, memberikan informasi terkait tugas dan sebagainya. Bisa juga membuat atau mengadakan semacam forum ya, di mana nanti kita bisa diskusi materi di situ. Kemudian komponen yang ketiga adalah evaluasi. Jadi materi ajar sudah ada, interaksinya sudah oke. Nah, evaluasinya bagaimana caranya? Ya, harus dinilai apanya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan yang namanya rencana pembelajaran, ya itu harus ada mekanisme evaluasinya, komponennya apa saja yang akan dinilai, mekanismenya bagaimana, ya bentuknya bagaimana, apakah melalui tugas, tes, ya survei, demo dan sebagainya. Nah, saya yakin ini semua sudah Bapak Ibu lakukan ya sebagai pengajar itu pasti sudah punya rencana pembelajaran. Nah, untuk yang kelas online ini hanya perlu sedikit penyesuaian tanpa online atau kelas offline yang kita tatap muka langsung dengan peserta, itu biasanya kita tidak terlalu membutuhkan software tertentu ya. Sedangkan kalau yang online itu ya mau tidak mau untuk bisa menyediakan semua elemen ini kita harus punya atau harus menguasai software atau aplikasi tertentu gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut dari 3 ini, apakah kalau saya cuma menyediakan salah satu saja itu sudah oke gitu ya. Misalkan saya hanya sediakan materi saja, les saja sudah cukup. Nah, itu kembali ke topik atau materi yang Bapak Ibu ajarkan. Ada materi tertentu yang mungkin tidak perlu interaksi. Misalkan apa ya yang dia bisa belajar sendiri yang mungkin sangat mudah gitu. Tapi kalau misalkan materinya itu cukup sulit ya, misalkan juga perlu ada bimbingan ya, dalam arti selain baca slide saja itu siswanya perlu ada bimbingan lebih lanjut, maka Bapak Ibu sebaiknya juga menyediakan yang interaksi ini. Ya, evaluasi juga sama. Jadi yang terbaik adalah semuanya ini ada di kelas online Bapak Ibu, ya gitu. Nah, sekarang kita akan membahas software-nya ya, apa saja yang bisa digunakan untuk mendukung kelas online. Nah, ini ada cukup banyak ya software. Tapi sekali lagi memang tidak perlu semua dikuasai ya, karena sangat banyak ya. Nah, Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang diperlukan ya. Misalkan tadi Bapak Ibu mau menyediakan materi ajar dalam bentuk slide ya, kemudian interaksinya itu misalkan menggunakan semacam forum diskusi. Nah, berarti Bapak Ibu
harus menguasai software, misalkan ini Learning Management System, di mana nanti Bapak Ibu bisa mengupload materi di sini ya, kemudian bisa interaksinya kalau semacam forum diskusi, Bapak Ibu bisa lewat sosial media ya, Bapak Ibu buat forum di WhatsApp atau bisa juga nanti dilakukan di Learning Management System ini. Nanti saya akan bahas ya bahwa di Learning Management System ini ada yang sudah cukup lengkap. Jadi Bapak Ibu tidak usah switch banyak software gitu ya, hanya perlu satu ini ya, itu bisa mencakup yang ketiga hal ini gitu ya. Ya memang tidak bisa semuanya, semua jenisnya, tapi paling tidak sudah cukup banyak. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu ya Learning Management System. Ya, jadi sebuah software yang bisa memungkinkan kita untuk melakukan manajemen kelas online. Nah, ada banyak sebenarnya ya, LMS ini ada banyak macamnya. Ada Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, ya, Schoology, dan lain-lain. Ada banyak sekali ya. Nah, kenapa kok yang hari ini dibahas itu adalah yang Google Classroom? Kenapa kok Google ya? Saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah tahu juga ya bahwa pengguna mobile phone di dunia, usernya itu sangat banyak untuk yang Android. Ya, Android ini 72,52% usernya. Kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia itu 91,90% ya pengguna Android. Artinya apa? Artinya berarti nanti akan banyak peserta didik maupun pengajar yang menggunakan Android gitu ya daripada yang lain. Nah, kalau banyak yang menggunakan Android, maka yang tepat, yang paling mudah gitu ya adalah menggunakan Google. Kenapa? Karena Google ini yang punya Android gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli handphone Android itu pasti sudah ada Google-nya di dalamnya. Ya, pasti ada yang namanya Chrome ya. Biasanya yang default-nya Chrome, ada Gmail, ada Google Drive ya. Sedangkan yang lain memang harus install lagi. Jadi harus di-download dari Play Store ya. Jadi sekali lagi kami bukan dutanya Google gitu ya, bukan bermaksud mempromosikan ya, tapi itu tadi karena banyak penggunanya gitu ya, terbesar itu adalah Android. Android itu identik dengan Google. Sehingga kami mengusulkan seminar kali ini itu kita membahas tentang Google Classroom. Nah, kita mungkin bisa langsung ya membahas mengenai Google Classroom. Nah, Bapak Ibu bisa download dari Play Store ya untuk memperoleh Google Classroom. Ini free ya, kecuali untuk yang sekolah atau instansi pendidikan yang jumlah siswanya cukup besar, maka disarankan tidak ambil yang free ya, disarankan ambil yang G Suite yang berbayar. Tapi kalau yang kali ini kita bahas yang free. Oke. Nah, Google Classroom itu ada dua platform ya, jadi dia bisa Bapak Ibu akses dari laptop ya. Ini tinggal diketikkan, Bapak Ibu buka aja browser, langsung diketikkan ini, nanti akan muncul tanpa download bisa ya. Kalau yang di Android harus download dari Google, dari Play Store ya, namanya Google Classroom atau Google Class kalau bahasa Indonesia. Nah, terserah mau yang mana. Nah, yang dibahas di pertemuan kali ini adalah yang smartphone Android, gitu ya. Nah, saya akan mengajarkan 10 ini, tapi mungkin tidak bisa semuanya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan kita tidak bisa membahas semuanya, bisa dibaca ya di materi yang ada yang akan kami bagikan nantinya. Nah, kita mungkin mulai aja tutorialnya. Nah, karena waktu terbatas ya, dan ini formatnya tutorial, jadi saya nanti akan mendemokan. Bapak Ibu bisa memperhatikan gitu ya, nanti bisa dicoba di rumah. Ya, kalau formatnya semacam workshop, mungkin Bapak Ibu bisa sambil nyoba ya, kemudian nanti kalau ada masalah bisa bertanya. Tapi karena ini keterbatasan waktu, jadi kita buat formatnya saya mendemokan, Bapak Ibu melihat gitu ya, memperhatikan. Oke, mungkin kita bisa langsung aja, saya tidak terpanjang lagi. Kita akan masuk ke tutorial ya, saya akan share. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau sudah download dari Play Store ya, itu akan muncul icon ini Google atau namanya Classroom ya. Ini bisa diklik gitu. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini, masih kosong. Ya. Jadi di sebelah kiri atas ya, di sebelah kiri atas ini ada settingnya, Bapak Ibu bisa klik gitu. Nah, ini ada settingnya, yang paling atas ini adalah akun yang digunakan. Jadi Bapak Ibu bisa punya beberapa akun Gmail ya dalam satu handphone. Ini saya punya banyak ya, cukup banyak. Nah,
saya bisa pakai salah satu. Nah, misalnya saya pakai yang pertama ini. Maka pada waktu saya kembali ke tampilan awal, saya bisa create kelas baru. Jadi saya bisa membuat kelas baru dengan cara menekan tanda panah di atas. Nah, itu ada join atau create ya. Kalau join itu berarti kita bergabung di kelasnya orang lain gitu. Kalau kita buat kelas baru, itu kita pilih yang create class, ya, yang bawah. Nah, kemudian nanti akan muncul pertanyaan, ini mau digunakan di sekolah yang banyak siswanya enggak gitu ya, jadi yang berbayar atau tidak. Kalau yang seperti Ubaya sudah punya kerjasama ya dengan Google, jadi pakai yang berbayar gitu ya. Kalau yang kita ajarkan ini yang tidak berbayar gitu ya. Nah, kita centang aja di sini, kemudian continue. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, Bapak itu bisa create kelasnya. Misal ya, saya buat nama kelasnya matematika, ya supaya semua paham ya, misalkan matematika dasar. Nah, section ini boleh diisi, boleh tidak ya. Misalkan ini semester, saya isinya semester. Atau kelas paralel ya, terserah. Misalkan gini. Kemudian room-nya ini juga opsional ya, bisa diisi, bisa tidak. Misalkan saya set room 1. Subjeknya apa? Misalkan matematika. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal create saja ya di atas. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, matematika dasar. Ini bisa banyak ya kelasnya. Jadi seperti saya di Ubaya ya, saya punya banyak kelas ini. Di akun saya yang di Ubaya ya, ada banyak kelas. Ya, di sini kita baru membuat satu kelas saja. Nah, kelas ini kalau Anda klik ya, itu bisa munculnya seperti ini di bawah, di bagian bawah. Ini ada stream, classwork, dan people. Jadi ada tiga tab ya. Stream itu gunanya kalau Bapak Ibu mau membuat pengumuman, ya, mau membuat forum diskusi dan sebagainya bisa di sini. Kemudian classwork itu untuk tugas ya, upload materi dan sebagainya. Kemudian yang people, nah ini kalau Bapak Ibu mau mengundang guru lain misalkan. Ini kan gurunya cuma saya ya. Bisa misalkan mengundang yang lain. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik yang simbol orang itu ya, bisa invite. Misal saya invite guru lain gitu ya. Tinggal ketikkan aja emailnya dari guru tersebut ya. Nah, kalau emailnya terdaftar di Google ya, itu nanti muncul di bawahnya @recipient gitu ya. Itu tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian tinggal di invite, klik gitu ya. Maka nanti invitation-nya akan terkirim ke guru ini ya, calon guru yang saya invite tadi. Ya, dia tinggal menerima saja. Jadi misalkan ini saya buat ya, ini guru lain, saya akan join ya sambil menunggu gurunya yang lain ini join. Saya bisa add student-nya ya, yang di bawah ini add student. Kalau add student ini Bapak Ibu juga bisa satu persatu ya. Tapi kalau misalkan ratusan gitu ya, muridnya atau puluhan kan males ya. Banyak masa satu-satu ngetik. Nah, Bapak Ibu bisa share kelas code-nya. Ya, bisa di-share. Caranya bagaimana? Bapak Ibu masuk ke stream gitu ya. Kemudian di dalam stream ini di atas itu ada simbol semacam gear gitu ya, atau roda. Nah, di bagian general ini ada kelas code. Nah, ini akan di-generate otomatis oleh Google. Bapak Ibu tinggal ditekan agak lama, terus nanti muncul bahwa kelasnya sudah di-copy ya, kelas code-nya. Tinggal Bapak Ibu share gitu ya ke siswanya. Misalkan ya, ini ada saya sudah siapkan ya, kalau ada siswa yang join, misalkan ini sebagai siswa ya. Nah, siswanya ini bentar agak lama ini. Belum punya atau belum bergabung di kelas manapun ya. Siswanya tinggal apa? Join kelas. Ya, klik join kelas, tinggal di kopas tadi kelas code-nya. Ya, dikopas di sini, kemudian diklik join. Jadi siswanya nanti akan bergabung di kelas tersebut. Ya, jadi dia nanti bisa lihat. Ini saya login sebagai siswanya ya. Nanti di bagian people
nanti akan muncul teacher gini. Nah, terus coba saya demokan kalau misalkan saya sebagai siswa lain ya. Saya coba ada 2 siswa misalkan. Ini saya join juga. Ini siswa lain ya, siswa lain join juga di kelas. Ya, ini jadi nanti kalau dia lihat di bagian people, dia bisa lihat teman sekelasnya ya. Classmate itu teman sekelasnya tadi. Nah, ini caranya mengundang sama teacher dan yang classmate atau studentnya ya. Oke, saya kembali ke akun saya sebagai guru ya. Jadi saya balik ke yang tadi akun saya sebagai guru ya. Nah, jadi nanti di bagian people ya itu akan ada, oh ini sudah ada Pak siapa ini, Pak Adi ya. Pak Adi nanti sudah gabung di sini ya sebagai siswa ya. Nah, jadi ini nanti adalah siswa yang bergabung di kelas ini ya. Nah, kemudian saya akan lanjutkan cara meng-up nanti di bagian stream. Bapak Ibu bisa menyapa kelas Bapak Ibu di sini, misalkan selamat datang di kelas matematika ya, misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa share di situ. Nanti peserta ya itu bisa menambahkan komen di situ. Jadi misalkan saya login sebagai ini ya, siapa ini? Siswa ya. Dia akan muncul gitu ya di situ. Selamat datang di kelas matematika. Terus nanti dia bisa add komen di situ. Selamat pagi, Bu, gitu ya misalkan. Ya, dia bisa menuliskan komen di situ, gitu ya. Demikian juga dengan yang siswa yang lain. Nah, ini Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk forum diskusi juga ya. Boleh menuliskan di sini ya, nanti bisa menanggapi itu yang lain. Oke, terus kita lanjutkan ya. Saya login lagi sebagai guru ya, sebagai guru. Maaf Bu Elisa, waktunya tinggal 10 menit ya. Terima kasih Bu. Jadi kalau saya login sebagai guru, saya bisa upload materi. Nah, kalau materi itu ada di bagian classwork ya, di tengah itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa ada tab simbol plus ya. Plus ini untuk menambahkan. Nah, ini ada banyak yang bisa ditambahkan. Bisa assignment atau tugas. Tes juga bisa dilakukan di sini ya. Ada question, material, topik. Nah, misalkan yang pertama saya tambahkan adalah topik ya. Biasanya kalau ngajar kan harus ada topik-topiknya. Contoh ya, misalkan di matematika ini saya membahas topik apa ya, pecahan. Saya add ya. Maka nanti akan tercipta satu topik. Nah, seperti ini. Terus Bapak Ibu bisa add materinya. Jadi ditekan plus lagi, kemudian Bapak Ibu klik yang material ya, bagian material. Nah, ini materialnya misalkan apa ya? Belajar perkalian ya, misalkan gitu. Pecahan. Ini saya sengaja ambil kasus yang umum yang bisa dipelajari. Nah, ini bisa dikasih keterangan ya. Kita akan belajar perkalian ya, misalkan. Kemudian Bapak bisa pilih topiknya. Ya, topiknya yang mana tadi? Oh, pecahan. Jadi ini kalau banyak topik Bapak bisa sesuaikan. Ini materi untuk topik yang mana. Kemudian bisa diberi attachment ya. Di atas itu ada simbol klip, itu bisa attachment-nya mau apa? Bisa banyak nih ya, drive, link, file, ya, bisa foto ya, bisa video gitu. Misalkan saya pilih file ya, misalkan saya mau upload slide. Nah, seperti ini. Jadi nanti saya tinggal pilih mana ya tadi. Misalkan terserah ya, mungkin saya sudah siapkan sebenarnya ini aja deh, misalkan. Jadi ini adalah cara untuk menambahkan slide. Ya, itu nih di bawahnya ada attachment-nya itu ya, itu adalah slide-nya. Nanti bisa dibuka oleh siswanya. Terus Bapak Ibu tinggal tekan aja send ya yang di atas kanan simbol surat itu ya. Surat apa itu ya? Surat yang biasa dilempar itu kertas itu ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya, ini materi berarti. Bapak Ibu bisa lihat lagi, bisa diklik gitu, nanti muncul seperti ini. Nah, nanti siswanya bisa mengakses. Ya, misalkan saya login sebagai siswa, ya saya ganti lagi. Saya login sebagai ini siswa percobaan misalkan. Nah, dia misalkan mau lihat ya, apa ada materi hari ini, ya dia bisa lihat. Nah, itu kalau Bapak Ibu muncul ya, new material, belajar
perkalian pecahan. Nah, nanti siswanya bisa klik di situ. Terus dia bisa klik di bagian materinya, assessment-nya. Nah, nanti akan terlihat. Ya, ini slide-nya, dia bisa baca. Ya. Nah, seperti ini. Ya, itu caranya menambahkan materi baru. Ya, oke, saya join lagi sebagai guru ya, sebagai guru. Nah, saya masuk lagi ke sini. Oh ya, di Google Classroom itu ada notification ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu posting baru, itu dia akan muncul di bagian notification di sini. Ya, nanti ada keterangannya, notification-nya. Kemudian juga akan muncul di notification handphone. Nah, kan enak ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut terlewat. Jadi ada. Bahkan dia juga kirim ke email gitu loh. Jadi kalau ada misalkan siswa yang saya nggak online Bu, ya saya nggak tahu. Nah, sebagainya itu Bapak Ibu bisa bilang bahwa loh, kan ada notification-nya gitu ya. Nah, itu jadi enak. Jadi buat Bapak Ibu dan juga siswanya sendiri akan lebih enak. Jadi langsung tahu kalau ada materi atau tugas yang baru. Oke, saya sekarang akan masukkan lagi kembali ke yang tadi ya. Ini sebagai guru ya saya bisa membuat tugas. Nah, di bagian classwork ini saya bisa tambahkan tugas ya. Tugas itu misalkan saya buat assignment. Nah, misalkan saya tugasnya ini membuat penerapan ya, misal tugas penerapan membuat prakarya atau apa gitu, nanti dikasih penjelasan. Bisa dikasih poinnya. Bapak Ibu maunya berapa maksimumnya ya. Misalkan ini 100 ya. Kemudian ada due date. Due date ini adalah batasnya. Kapan mau terakhir gitu ya, dikumpulkan itu kapan, misalkan ini terakhirnya hari Senin ya, nah jamnya jam berapa, nah ini bisa diatur ya, misalkan terakhir saya terima jam 10 pagi, nah ini Senin jam 10, untuk topik apa, topik pecahan tadi, ya save, terus tinggal di save lagi di atasnya ya, nah nanti akan muncul seperti ini, dan ini akan muncul notifikasinya ke siswanya, ya siswanya jadi tahu oh ada tugas penerapan. Jadi kalau saya login sebagai siswa, ya misalkan yang tadi siswa percobaan, dia akan muncul notifnya, ya notifikasinya bahwa ada ini agak lambat ya. Jadi ada tugas baru ya. Ya jadi dia nanti bisa klik. Nah dan ini muncul gini, new assignment tugas penerapan. Dia bisa mengumpulkan di sini. Jadi dia bisa klik gitu. Nah, ini kalau dia bisa mengumpulkan di bagian bawah ya, your work itu tinggal diklik. Ya, misalkan ini tugasnya dalam bentuk foto gitu ya, misal. Bisa foto, bisa yang lain. Misalkan foto ya, dia bisa langsung tag foto atau dia upload file. Nah, misalkan upload file ya, dia ngerjakan tugas penerapannya ini. Ya, dia nanti akan upload. Ya, ini saya sebagai siswa ya. Nah, ini akan muncul di situ ya. Your work itu tugasnya dia. Kemudian dia tinggal turn in. Klik gitu. Ya, turn in itu dikumpulkan maksudnya. Ya, jadi klik turn in, maka tugasnya ini akan bisa dilihat oleh gurunya. Ya, jadi nanti gurunya bisa login gitu. Dan bisa memberi nilai. Ya, saya login sebagai guru. Saya klik di bagian classwork ini ya, tugas penerapan. Nah, itu nanti muncul informasinya satu turn in ya Pak. Ini sudah satu orang yang mengumpulkan. Saya bisa lihat, oh siswanya ini mengumpulkannya bagaimana. Nah, ini bisa lihat image-nya tadi ya hasilnya. Oh, ini benar atau tidak gitu ya misalkan jawabannya. Ini bisa tidak harus foto ya, bisa file yang lain juga. Kemudian saya bisa kasih nilai. Oh, ini bagus ya, saya kasih 95 misalnya. Atau misalkan ada yang kurang, itu bisa ditulis di sini. Turn in itu supaya apa? Supaya siswanya tahu ya bahwa dia sudah dinilai. Nilainya berapa? Nilainya 95 gitu ya. Jadi nanti pada waktunya tinggal 1 menit. Oh ya, terima kasih Bu. Jadi kalau siswanya login ya, dia bisa melihat nilainya. Ya, jadi kalau saya login sebagai siswa, ya siswanya bisa melihat, oh saya dapat nilai berapa. Nah, ya dia bisa lihat di sini. Ya itu, your work yang bawah ya. Bagian bawah itu your work 95/100. Jadi dia dapat 95 poin. Terus ini ada keterangannya ya, feedbacknya. Bagus sekali dan sebagainya. Jadi ini akan sangat mempermudah kita juga sebagai guru dan juga siswa. Jadi dia bisa tahu ya,
tugas apa saja yang ada, mana yang sudah dikumpulkan, mana yang belum, ya itu bisa terlihat di sini. Kemudian saya juga bisa membuat tes online ya, tapi mungkin kita tidak bisa bahas kali ini karena keterbatasan waktu. Nah, saya kasih contoh aja ya. Saya punya yang sudah pernah saya buat ya, ini contohnya, misalkan ada kuis ya, seperti ini. Nah, ini ya kuisnya ini contohnya. Ini adalah yang sudah pernah saya buat ya di kelas saya. Jadi nanti saya menggunakan link ke Google Form untuk membuat pertanyaan-pertanyaannya. Agak lambat ya. Ini seperti ini kira-kira. Jadi nanti kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan ya bentuknya multiple choice atau mungkin pertanyaan singkat dengan jawaban singkat gitu ya. Terus nanti ini bisa di grading atau dinilai secara otomatis. Jadi nanti langsung keluar nilainya sekian gitu ya, si A nilainya sekian, si B sekian gitu ya. Jadi ini akan sangat mempermudah kita sebagai pengajar maupun peserta ajar ya untuk mengikuti kelas online ya itu. Jadi sebenarnya masih banyak ya Bapak Ibu yang bisa kita bahas di Google Classroom ini, masih sangat banyak, tapi memang karena keterbatasan waktu kita tidak bisa membahas semuanya. Ya, jadi mungkin nanti yang atau kalau mungkin ada sesi lagi lah selain ini ya itu nanti mungkin bisa kita bilang. Ya seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa Bapak Ibu tanyakan di sesi. Bu Diani, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Elisa. Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana penjelasan dari Bu Elisa? Semoga bisa membantu proses pengajaran online buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Berikutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu tentang pemanfaatan aplikasi Vicon ya untuk membangun chemistry kelas ya. Moderatornya saya serahkan ke Bu Elisa ya, karena habis ini saya akan menyampaikan materi. Oke. Jadi selamat pagi, sudah siang ini ya. Selamat siang. Kita akan mendengarkan materi dari Bu Diani ya. Diani ini tadi sudah diperkenalkan. Beliau adalah koordinator ya dari Sistem Informasi Ubaya. Beliau saat ini juga aktif mengajar sebagai dosen tetap di Ubaya dan akan membawakan materi mengenai bagaimana mempertahankan chemistry class ya lewat video conference ya. Jadi harus ada sarana untuk bisa menjangkau peserta didik kita ya. Gitu. Jadi nanti akan dibahas tips-tipsnya bagaimana supaya bisa peserta didik itu bisa involve atau engage di kelas Bapak Ibu. Ya, silakan. Boleh di spotlight ke saya ya Bu ya. Saya screen share. Maaf, salah. Ya, baik Bapak Ibu, untuk materi kedua kali ini saya akan menyampaikan lebih tepatnya mungkin sharing ya. Saya yakin Bapak Ibu ini lebih banyak pengalamannya dari saya. Terus terang saya sendiri ini juga baru saja memulai kebiasaan untuk melakukan kelas online, walaupun sudah dari dulu disuruh, tapi ya oke, sebentar. Sorry sebentar ya. Ada kesalahan teknis. Oke. Ya, sebenarnya sudah dari dulu gitu ya diminta Pak Dekan untuk berani memulai kelas online, tapi ya karena belum ada dorongan dari mana-mana, terutama dorongan eksternal begitu ya untuk memulai kelas online, jadinya ya baru
mulai sekitar 2 bulan 3 bulan inilah semenjak WFH saya beranikan diri untuk memberikan kelas online. Oke. Jadi untuk mempertahankan chemistry pada kelas, chemistry itu mungkin bahasa kitanya, bahasa pengajarnya academic atmosphere ya, academic atmosphere. Jadi untuk mempertahankan academic atmosphere, karena ya pasti ada berbeda ya antara kelas offline dan kelas online itu. Tapi walaupun berbeda, semua punya kelebihan dan kelemahan, kita tetaplah harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan academic atmosphere atau pegang gitu ya. Sehingga ada 2 hal penting yang harus diperhatikan di sini ya dalam mempertahankan atau membangun chemistry pada kelas online yang kita pegang. Pertama adalah tips mengajar pada kelas online ya. Dan yang kedua, kita pakai alat bantu ya, Vicon, sebuah aplikasi video conference ya, yang nanti ini sebagai alat bantu kita dalam menyampaikan materi pada kelas online. Ini saya sampaikan dulu tips mengajar pada kelas online. Enak mana Bapak Ibu, offline atau offline ya? Offline atau online ya, mengajar ini? Plus minus ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, pertama adalah tips yang pertama adalah kita coba merancang gitu ya, penyampaian materi apa yang paling tepat untuk disampaikan pada kelas online yang kita pegang ini. Jadi penyampaian materi di sini itu sebenarnya yang paling sederhana. Sorry, ini kok agak nge-lag ya. Oke. Yang paling sederhana itu adalah cuman sekedar memberikan materi berupa file video atau animasi yang kita bisa buat sendiri atau mungkin kita bisa cari di YouTube ya tentang materi yang akan kita sampaikan ya. Ini adalah metode yang paling sederhana ya. Tentu saja metode yang paling sederhana ini nggak bisa kita terapkan di berbagai macam mata pelajaran gitu ya. Jadi hanya beberapa mata pelajaran tertentu saja yang bisa kita beginikan gitu ya. Contohnya mungkin apa ya, pelajaran yang mungkin banyak konseptual semacam IPS atau PKN itu mungkin masih bisa kita sampaikan dengan model file sharing file seperti ini ya. Tentu tidak lupa juga kita beri latihan. Karena kalau sharing saja tanpa adanya latihan, nanti siswa ini juga atau peserta didik ini juga merasa ini gurunya atau dosennya gimana sih, saya dicuekin kah gitu ya, karena tidak ada interaksi. Tadi Bu Elisa bilang interaksi ini adalah salah satu faktor yang cukup penting juga ya. Jadi selain materi harus ada latihan juga ya. Ini adalah cara yang paling mudah untuk mengajar pada kelas online. Yang berikutnya adalah dengan melakukan live streaming ya. Jadi di mana pengajar ini kemudian menggunakan aplikasi video conference untuk bertemu dalam tanda kutip dengan siswa atau peserta didiknya ya. Model live streaming ini sangat pas digunakan untuk menjelaskan atau menyampaikan materi-materi yang memang perlu interaksi 2 arah ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu interaksinya cuma 1 arah, ya setelah ada latihan mungkin ada feedback ya memang, tapi interaksinya jadi tidak bersamaan gitu ya, asinkronus ya. Sementara kalau ini interaksinya bisa langsung pada saat itu juga. Nah, bisa juga tadi ya, dengan menggunakan learning management system, salah satunya yang sudah dicontohkan oleh Bu Elisa yaitu dengan memakai aplikasi Google Classroom ya. Ini adalah tingkatan yang berikutnya. Jadi yang paling sederhana sharing file, yang kedua live streaming, yang ketiga adalah menggunakan Google Classroom atau menggunakan aplikasi. Dalam hal ini contohnya adalah Google Classroom. Cuman setelah saya baca-baca dari banyak sumber, setelah saya amati, menggunakan learning management system ini juga harus hati-hati ya, melihat dari peserta didiknya. Artinya begini ya, Bapak Ibu, kalau saya sendiri ini mungkin curhat ya, di rumah ini sebenarnya sudah cukup stres ya, karena stres dengan work from home, jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang saya harus lakukan. Dalam hal ini saya dosen, saya harus tetap mengajar, menyiapkan materi dan lain sebagainya. Kemudian di satu sisi saya harus berlaku juga sebagai guru buat anak saya, karena saya nggak ingin anak saya ketinggalan pelajaran di sekolahnya gitu. Nah, jika
peserta didik kita nilai bisa cukup mandiri menggunakan aplikasi-aplikasi IT yang ada sekarang, itu sah-sah saja kalau kita pakai, ya. Jadi kayak Google Classroom ini kalau memang dirasa peserta didik ini bisa cukup mandiri, dia bisa pakai sendiri, ya tidak apa-apa, silahkan, karena ini akan sangat membantu Bapak Ibu dalam mengelola kelas Bapak Ibu, ya. Hanya saja jika dari pengamatan Bapak Ibu, peserta didik Bapak Ibu ini tidak bisa secara mandiri menggunakan aplikasi-aplikasi semacam ini, itu lebih baik jangan digunakan, ya. Jadi begini, kalau anak atau peserta didik ini nggak bisa pakai aplikasi, pasti dia akan minta tolong orang tuanya. Nah, orang tuanya ini yang bakal stres berat gitu ya. Jadi pula ini tidak mudah, karena ada yang gaptek, ada yang sudah canggih gitu ya, seperti itu. Jadi lihat-lihat ya Bapak Ibu, jangan dihantam begitu saja. Oh, kalau ngajar online harus begini, harus begini, harus gini, harus pakai LMS dan lain sebagainya. Saran saya coba diobservasi dulu ya kesiapan peserta didik maupun orang tua peserta didik untuk berkolaborasi menggunakan aplikasi-aplikasi ini, ya. Oke, berikutnya mungkin saya sekilas aja. Ini menilai tugas siswa ini juga sangat penting ya. Tadi Bu Elisa juga sudah sampaikan, ini adalah salah satu bentuk interaksi dan menilai tugas siswa jika guru ini kemudian mengupload di medsos, ini sebenarnya akan menimbulkan suasana kompetitif, baik dari sisi siswa maupun dari sisi orang tua sendiri gitu ya. Siapa sih yang nggak ingin ngelihat anaknya itu nilainya paling bagus sendiri sekelas gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah meningkatkan motivasi belajar ya. Ini mungkin plusnya kalau sekolah online gitu ya, pembelajaran online. Refleksi pembelajaran mungkin ya. Refleksi pembelajaran ini tujuannya adalah evaluasi proses belajar dan menilai tingkat pemahaman siswa gitu ya. Jadi ada dua hal di sini. Ketika kita melakukan kelas online ini kan sebenarnya kita sedang beradaptasi bersama-sama gitu ya. Jadi mungkin pengalaman saya akan tidak ragu-ragu atau tidak gengsi untuk meminta peserta didik saya untuk sharing pengalaman belajar siswa, pengalaman belajar mereka. Bagaimana ya? Ada kesulitan di mana mereka pinginnya saya kayak apa ya? Dan apa harapan mereka terhadap apapun lah yang dinamika yang terjadi di kelas online, ya. Ini juga sering-sering kita ajak omong mahasiswa atau peserta didik kita, gitu ya. Bahkan kalau perlu dibuatkan semacam diskusi online begitu ya, menggunakan Vicon, habis ini saya sampaikan Vicon, kemudian ya minta mereka bercerita satu persatu, ya. Paling enggak kita bisa menemukanlah cara yang tepat untuk belajar, dalam proses belajar mengajar itu seperti apa. Kemudian evaluasi materi pembelajaran ini juga pasti ya dilakukan ya, karena untuk menilai tingkat pemahaman siswa. Oke, berikutnya adalah tips pembelajaran secara streaming, ini juga mungkin secara singkat aja saya bahas. Pertama, nah, mengajar online itu bukan berarti kita bisa pakai baju seragam rumah begitu ya. Jadi mengajar online yang tujuannya ingin menumbuhkan chemistry, ingin menumbuhkan academic atmosphere yang baik, itu ya harus dibuat gimana caranya biar tetap formal tapi santai. Ya, jadi berikan contoh yang baik. Contohnya ya ini ya, ciptakan suasana formal maupun tetap santai. Pakai baju ya, jangan pakai daster ya, ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak ya, jangan, mohon maaf ya, jangan merokok misalkan ya, seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan. Kalau kita bersikap baik, harapan kita peserta didik juga akan sungkan gitu ya untuk bersikap seenaknya ya. Jadi dari kita sendirilah yang memberikan contoh yang baik. Ini pengalaman saya. Berikutnya ya ini juga penting, on time ketika membuka kelas ya. Karena begitu kita ini tidak on time ya, sudah di rumah ini kalau bisa ya on time lah gitu ya. Begitu kita tidak on time ini ya akan memberikan apa ya, feel yang kurang baik begitu ya bagi peserta didik kita. Yang tadi berikutnya ya, tips berikutnya adalah melakukan ice breaking di awal kelas ya. Jadi ice breaking ini macam-macam Bapak Ibu bentuknya, bisa sekedar menyapa dan meminta mereka untuk menjawab sapaan kita seperti yang tadi mungkin di awal saya lakukan ya. Atau nah ini Bapak Ibu, kita
untuk memecah kebosanan peserta didik, kita bisa lakukan ice breaking online game ya, game ice breaking online. Nah, ini sebenarnya ada banyak dan cukup menarik. Saya tapi nggak bisa berikan contohnya gitu ya. Bapak Ibu bisa googling aja di YouTube, ada banyak contohnya ya. Jadi game ice breaking online. Sebenarnya mudah aja sih gamenya, misalkan cuma sekedar memberikan teka-teki begitu ya, atau lebih dari itu, misalkan tolong ya siapa yang bisa ambilkan spidol warna merah paling cepat, nanti Bu Guru kasih hadiah gitu ya, misalkan. Itu nanti anak-anak kan akan lari gitu ya, cari spidol, kemudian kembali ke kamera untuk menunjukkan ke gurunya ya, dan dianggap sebagai pemenang. Nah, ini juga sebenarnya sarana untuk membuat anak-anak ini tidak capek duduk di depan kamera terus, dia juga bisa bergerak dinamis ya, seperti itu. Sehingga ya nanti proses belajar mengajarnya diharapkan tidak membosankan. Absen jangan lupa Bapak Ibu lakukan minimal di awal dan di akhir kelas, ini penting, nyalakan semua webcamnya ya, kemudian kita print screen ya, biar nggak ada yang hilang ya Bapak Ibu pesertanya. Dan gunakan alat peraga ya, mulai dari alat peraga konvensional, kalau memang perlu whiteboard ya silahkan pakai whiteboard. Kalau misalkan kita bisa manfaatkan tools atau fitur-fitur yang ada pada aplikasi Vicon juga silahkan ya. Contohnya seperti ini, saya melakukan screen share ya, atau ada fitur online whiteboard untuk satu aplikasi Vicon tertentu, itu bisa ya kita pergunakan. Jadi ini kayak papan tulis begitu ya, di screen kita bisa coret-coret ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita perlu hidupkan suasana kelas ya, dengan cara apa? Dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan icebreaker atau pop quiz ya, kapanpun pada saat live streaming ini berlangsung. Jadi kita wanti-wanti nih di depan, nanti kapanpun Ibu akan memberikan pop quiz ya pada kalian, nanti siapa yang bisa jawab akan dapat nilai keaktifan ya. Ini biasanya cukup ampuh gitu ya untuk membangunkan mahasiswa-mahasiswa yang atau siswa-siswa yang tidur dalam tanda kutip ya, mic-nya dimatikan, webcam-nya dimatikan, orangnya kemana nggak jelas. Nah, ini biasanya cukup ampuh ya untuk menarik mereka lebih betah mengikuti perkuliahan online kita. Nah, berikutnya ini terkait dengan live streaming yang tadi saya sampaikan, saya ingin sekedar sharing juga pemanfaatan video conference dalam kelas online gitu ya. Jadi aplikasi Vicon yang saya pilih untuk saya sharingkan ke Bapak Ibu pagi ini adalah dengan menggunakan Google Meet ya. Kenapa Google Meet, kenapa nggak Zoom gitu ya, kenapa nggak yang lainnya? Karena integrasinya dengan Classroom ini ada ya, Google Meet ini punya integrasi dengan Classroom, apalagi kalau misalkan akun kita ini akun Gmail yang berbayar gitu ya, ini integrasinya, kolaborasinya sangat baik sekali ya. Jadi biasanya ada 4 aplikasi yang bisa sering kita kolaborasikan ketika menciptakan kelas online atau mengelola kelas online, yaitu pertama Google Classroom, kedua Google Meet ini sendiri untuk sarana live streaming, yang ketiga kita bisa manfaatkan Google Calendar biar kita nggak lupa kapan kita harus mulai kelas kita begitu ya, dan mengingatkan peserta didik kita juga ya. Dan yang terakhir adalah dengan Google Drive ya. Jadi kita bisa upload materi yang tadi disimpan di Classroom itu nanti semua akan terupload di Google Drive ya, bisa diupload di Google Drive ya. Cuman memang tidak bisa semua aplikasi, 4 aplikasi tersebut kita berikan pagi ini, kita fokus aja kedua. Oke, berikutnya adalah ini kita coba mengaktifkan aplikasi Google Meet dulu ya. Aplikasi Google Meet ini bisa kita aktifkan dengan browser ya. Ini alamatnya, silahkan nanti dicoba ya. Atau bisa akses dari akun Gmail Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalkan Gmail-nya itu dibuka ya, itu kalau ada ini ya, ada menu di sini nih, kalau diklik akan keluar di sini simbol Google Meet ya, ini bisa diklik ya. Nah, itu kalau diklik nanti akan seperti ini munculnya tampilannya ya. Oke ya, Bapak Ibu. Kemudian ada 3 fitur utama di sini ya, yaitu start meeting,
terus enter meeting code, dan schedule a video meeting from Google Calendar. Ya. Nah, kita mengakses ke Google Meet ini bisa lewat dua cara, yaitu kita sebagai partisipan atau kita sebagai host. Ya. Bedanya apa? Kalau host ini adalah penyelenggara acaranya, sementara kalau partisipan ini adalah peserta acaranya. Jadi host ini adalah gurunya, begitu ya, yang menciptakan live streaming kelas ini, ya, live streaming untuk kelas online ini itu hostnya adalah gurunya, sementara nanti peserta didiknya dia berfungsi sebagai partisipan, ya, memegang role sebagai partisipan, ya. Oke, kita coba bahas dulu. Kalau sebagai partisipan sebenarnya gampang saja, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham semua pasti ya, tinggal klik aja start meeting, kemudian masukkan kode meeting yang telah dibagikan gitu ya. Jadi nanti sebagai host nanti kita akan diberikan kode meeting, nanti akan saya tunjukkan ya caranya bagaimana. Yang jelas nanti kalau kode meeting itu sudah diberikan kepada host, nanti host bisa share ke peserta didik ya, atau share ke murid lewat apapun ya, lewat medsos atau lewat WhatsApp atau lewat email, lewat apapun lah ya, seperti itu. Nanti tinggal dimasukkan saja kode meetingnya, kemudian di halaman tadi yang sebelumnya, kemudian nanti akan tampil yang semacam ini ya, ini waiting room-nya, semacam waiting room-nya, kemudian klik join now ya. Ketika kita sebagai partisipan ingin masuk ke dalam layar utama atau kelas online kita atau live streaming tersebut, kontrol untuk mematikan maupun menyalakan mic itu bisa dilakukan di waiting room gitu ya, di halaman ini. Jadi ini belum gabung Bapak Ibu, ini belum gabung. Kalau sudah klik join now baru nanti gabung. Kalau misalkan kita mau join tanpa suara atau tanpa kamera, tinggal ini aja diklik ya, atau hanya kamera saja tidak pakai suara dan sebaliknya. Nah, ini adalah ketika kita sudah masuk ke dalam live streaming tersebut, sudah masuk ke layar utama, bentuknya akan seperti ini ya. Kembali kontrol ini bisa kita lakukan di sini ya, baik itu mematikan mic atau mematikan cam, atau yang tengah ini untuk keluar dari layar utama atau keluar dari conference live streaming ini. Nah, ini saya coba sekarang mau masuk sebagai host gitu ya. Kalau mau menyelenggarakan kelas online atau live streaming sebagai host bagaimana Bu gitu ya. Nah, ini caranya ya. Jadi ada dua cara. Pertama ada kita pakai start meeting, yang kedua adalah pakai cara schedule a video meeting. Kalau start meeting itu berarti meetingnya dilakukan tanpa jadwal gitu ya. Seketika itu juga kita bisa menciptakan meeting. Tetapi kalau kita pilih yang start meeting ya, ini meetingnya berarti dijadwalkan lewat Google Calendar ya. Mungkin saya coba kembali ke slide sebelumnya untuk menunjukkan di mana posisi start meeting. Nah, ini start meeting yang tanpa jadwal. Ini tinggal klik di sini Bapak Ibu. Sementara ini adalah meeting yang dengan jadwal. Jadi jadwalnya nanti akan masuk ke Google Calendar. Ya, saya kembali ke sini ya Bapak Ibu. Nah, ini saya coba start meeting dulu tanpa jadwal. Jadi saya ingin menciptakan sebuah meeting atau sebuah live streaming tanpa jadwal ya. Tinggal saya klik join now begini saja ya, itu sudah kemudian tercipta ruang saya untuk live streaming ya. Sementara informasi tentang meeting code yang bisa kita bagikan ke peserta didik kita itu ada di sini Bapak Ibu. Ada di sini ya, enggak terlalu terlihat ya. Ini ada meeting code-nya di sini ya. Nah, ini kalau sudah masuk ke layar utama, kalau mau cari meeting code-nya di layar utama di mana? Di bagian meeting details ini Bapak Ibu, tinggal klik saja panah ke atas ini, nanti akan muncul yang semacam ini. Ya. Nah, ini meeting code-nya, kode meeting-nya yang kita bisa copy, tinggal klik aja ini, nanti semua akan tercopy dan kita bisa sharekan lewat misalkan WhatsApp group, misalkan seperti itu, atau email. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kalau diklik tadi meeting code-nya bisa keluar ya.
Nah, berikutnya, bagaimana kalau kita ingin membuat meeting yang terschedule atau terjadwal, ya. Nah, ketika opsi schedule meeting dipilih, maka aplikasi akan menciptakan secara otomatis sebuah event pada Google Calendar milik host. Jadi ketika tadi ya opsi schedule meeting yang tadi saya tunjukkan di awal itu saya klik karena saya ingin menciptakan sebuah meeting yang terjadwal, maka nanti akan dibuatkan sebuah event secara otomatis di Google Calendar miliknya host, ya, miliknya host. Nanti Anda seperti ini contohnya, ya. Nanti Anda, ini adalah Google Calendar miliknya host yang muncul ketika saya klik atau menciptakan meeting yang terjadwal, gitu ya. Nanti akan tampil seperti ini. Silahkan nanti Anda masukkan, ya, nama meetingnya apa, ya, nama kelas yang nanti mau live streaming itu apa, silahkan dimasukkan di sini, ya, termasuk jadwal-jadwalnya segala macam, ya. Nah, ini adalah meeting code yang nanti siap dibagikan ke peserta didik, ya, tinggal di copy saja. Ini ada icon atau untuk mengcopy, ya, fasilitas untuk copy. Berikutnya, nah ini case. Case ini adalah peserta didik yang mau kita undang, ya. Paling gampang sih Bapak Ibu, ini di copy aja, disimpan di WhatsApp group atau disimpan di medsos apapun yang Ibu Bapak jadikan sarana komunikasi dengan peserta didik, itu paling gampang, ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu hafal ini email peserta didik kita atau peserta meeting yang akan kita undang, nanti boleh tuliskan emailnya di sini, ya. Nanti akan kalau kita save nanti dia akan dikirimi notifikasi, ya, lewat Gmail mereka, ya. Nah, untuk agenda meeting, ya, dan materi-materi meeting yang mungkin diperlukan nanti ketika saat live streaming bisa dimasukkan di sini, ya. Ini kalau saya ke bawahkan kira-kira bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini silahkan dituliskan notes atau materi dari agenda dari meetingnya seperti apa, ya. Dan kalau punya attachment, ya, file-file yang nanti merupakan materi meeting yang harus disiapkan atau harus ada pada saat meeting, bisa di-attach di sini. Ya. Nah, ketika meeting tadi sudah terschedule, kemudian kita masuk ke layar utama, akan tampil yang semacam ini, Bapak Ibu, ya. Ini terlihat nih, yang tadi dan ini bisa di-download oleh peserta didik kita. Dia ini waktunya tinggal 2 menit. Iya, terima kasih Bu. Ya, tinggal 2 menit ya Bapak Ibu. Tenang saja, ini nanti materinya bisa Bapak Ibu dapatkan. Kami sudah berusaha buatkan ini step by step gitu ya, sehingga kalau misalkan saya tidak sampai selesai menerangkan sharing untuk kesempatan kali ini, nanti harapan kami Bapak Ibu bisa tetap membaca materi kami dan mempraktekannya dengan mudah ya. Oke, mungkin ini yang berikutnya ya. Ini yang saya tadi sampaikan, antara Classroom dengan Google Meet, ya, ini bisa saling berintegrasi, ya, di mana kalau kita menciptakan kelas di Classroom, itu kita bisa membuat meet link gitu ya, link meeting, ya, kode meeting, ya, ini khusus untuk kelas kita ini, ya, misalkan ini kelasnya seminar seri edukasi, di mana kode meeting ini nanti bisa dipakai berulang kali selama kita perlukan ketika kita mengelola sebuah kelas, gitu ya. Jadi nggak perlu Bapak Ibu setiap kali generate code meeting kemudian share ke mahasiswa, ini kan merepotkan gitu ya, share ke peserta didik ini merepotkan, ya. Cukup kita generate saja meet link di sini, ya. Ini nanti meet linknya tercipta gitu ya secara otomatis. Ini saja sekali di-share ke mahasiswa, nggak perlu di-share pun nggak apa-apa sebenarnya, karena mahasiswa atau peserta didik kan pasti bisa buka ini ya. Nah, mereka bisa lihat di sini, dan ketika mereka klik ini sudah langsung pindah ke Google Meet, semacam itu. Hanya saja, hal ini hanya bisa dilakukan jika akun Gmail Bapak Ibu ini akun Gmail yang berbayar, atau G Suite tadi yang seperti yang disampaikan oleh Bu Elisa. Kalau tidak berbayar, tidak bisa, ya, sehingga setiap kali ada meeting, mau tidak mau kita harus generate meeting code. Ya, berikutnya ini mungkin cepat aja, ini adalah fasilitas untuk sharing screen, ya, seperti di Zoom juga ada. Di sini bisa kita sharingkan screen kita pakai yang ini ya Bapak Ibu ya, turn on presenting, ya.
Nanti apapun yang ada di screen kita akan tampil, ya. Nah, berikutnya sama seperti Zoom, sebenarnya Google Meet ini juga bisa dipakai untuk merekam Bapak Ibu. Cuman ya tadi ya, harus akun Gmail-nya ini harus berbayar, biar menu record meeting ini keluar ya. Menu record meeting itu ada di sini Bapak Ibu, di bagian kanan bawah sendiri. Itu kalau diklik keluar seperti ini, pop up menu, dan paling atas itu record meeting. Ini nanti bisa merekam seluruh kegiatan meeting kita ya. Dan hasil rekaman itu ya, ini bagusnya kalau Google, karena berkolaborasi dengan Google Drive, akan secara otomatis tersimpan di dalam Google Drive, dan masing-masing peserta meeting ini akan dapat notifikasi. Ada rekaman meeting baru tersimpan di Google Drive yang linknya ini, begitu ya. Jadi ini bagusnya ya di Google Meet. Tapi ya memang kalau pengen bagus-bagus begini, mau nggak mau akun Gmail-nya harus upgrade ke yang berbayar. Ya, ini yang terakhir mungkin turn on caption. Ini juga sesuatu yang unik ya, yang tidak ada di Vicon. Biasanya kan yang sering dipakai adalah Zoom ya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya nggak ada di Zoom deh, sepengetahuan saya. Tapi kalau saya salah nanti mohon dibenarkan. Jadi ada di sini menu untuk turn on caption. Turn on caption ya. Jadi kalau belum diaktifkan dia kita harus aktifkan dulu. Nah, turn on caption ini setiap kali kita bicara, maka apa yang kita bicarakan ini akan ditangkap oleh sistem dan dituliskan kembali dalam bentuk teks. Ya, jadi semacam istilahnya speech recognition, ya. Cuman kelemahannya memang masih dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita bicaranya pakai bahasa Indonesia, dia nggak ngerti, nggak akan bisa dituliskan di sini, ataupun dituliskan tapi salah, gitu ya. Tapi ketika kita bicaranya pakai bahasa Inggris, itu akan ditangkap oleh Google Meet, kemudian akan dituliskan di dalam teks di sebelah sini. Ini yang cukup unik ya, fitur yang cukup unik dari Google Meet. Mohon maaf, Bu Diani, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih, pas habis juga materinya, Bapak Ibu. Silakan Bu Elisa. Oke, terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu sampai pada akhir dari seminar ini ya. Kami akan buka sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu bisa menuliskan di chat dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa raise hand ya. Tapi karena keterbatasan waktu, memang kita tidak bisa terlalu banyak pertanyaan ya, jadi nanti kita sesuaikan dengan waktunya. Nah, saya lihat ini sudah ada beberapa pertanyaan ya, cuman memang belum ada nama dan instansi gitu ya. Nah, nggak apa-apa, nanti mungkin kita bahas pertanyaannya dulu ya. Yang pertama itu tadi mungkin komen dari Ibu siapa ini, tidak dituliskan. Jadi mohon jangan terlalu cepat menjelaskan. Ya, memang di sesi ini kita tidak bisa satu persatu, step by step ya, seperti kalau workshop. Ya, jadi mohon maaf memang karena keterbatasan waktu dan juga perbedaan format acara ya, bukan workshop tetapi tutorial ya. Jadi kami memang tidak bisa mendampingi Bapak Ibu step by step ya, secara pelan-pelan gitu ya, sampai Bapak Ibu menguasai. Jadi memang formatnya agak beda dengan workshop ya. Pertama itu. Kemudian ini ada pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama sih ya. Mana yang lebih murah, menggunakan Zoom atau Google Classroom? Ya, ini pertanyaannya, karena kita harus menyesuaikan aplikasi yang lebih efisien. Mana yang lebih murah, Zoom atau Google Classroom? Ya, pertama mungkin saya bisa jawab ya, Google Classroom dan Zoom itu sesuatu yang berbeda fungsi ya. Kalau Google Classroom itu tadi kan lebih ke arah LMS atau Learning Management System, di mana kita bisa upload materi, kita bisa upload tugas, tetap bisa mengumpulkan, bisa berdiskusi di situ ya, berdiskusi lewat tulisan gitu ya. Nah, kalau Zoom itu fungsinya untuk bisa tatap muka live ya, jadi dengan siswa. Jadi agak beda fungsinya. Jadi tidak bisa dibandingkan sebenarnya. Zoom itu seperti Meet ya, Google Meet. Kalau Google Classroom itu beda ya, karena fungsinya juga beda. Ya, memang tadi Google Classroom bisa terintegrasi dengan Google Meet. Ya, tapi ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin upload materi, ya, ingin mengorganisasi materi, ya, ingin menambahkan tugas dan sebagainya, pakailah Google Classroom. Kita tidak bisa menggunakan Google Meet atau Zoom ya, agak sulit gimana gitu ya. Kalau Bapak Ibu membutuhkan interaksi dengan peserta dalam arti langsung tanya jawab, ketemu muka dengan muka lewat online, nah itu pakailah Zoom atau Google Meet gitu.
mana yang lebih murah? Ya, tergantung ya. Kalau mau pakai yang versi free semua, ya semuanya free gitu ya. Tapi kalau mau pakai yang berbayar, ya itu tergantung paket yang dibeli ya atau yang dibayarkan. Nah, gitu. Jadi mungkin itu jawaban dari saya tentang lebih murah mana Zoom atau Google Classroom gitu ya. Jadi itu beda ya, dua hal yang berbeda. Kemudian pertanyaan kedua itu bagaimana bisa melihat dan mendengarkan presentasi di Google Classroom ya dan langsung mendiskusikan hasil presentasinya ya. Nah, ini juga mungkin saya juga bisa jawab dulu ya. Nanti ada juga yang tentang Google Meet itu kemudian ini. Google Classroom itu siswa itu tidak bisa mendengarkan presentasi ya, dia hanya bisa apa? Download materi, mengerjakan tugas, mengumpulkan gitu aja. Kalau mau ketemu langsung tatap muka gini lewat online itu harus pakai Google Meet ya atau Zoom. Mungkin Bu Diani mau menambahkan, Bu? Kalau mau mendengarkan presentasi dari Google Meet bagaimana? Atau Google Classroom? Pertanyaannya sih di Google Classroom, tapi mungkin tadi kan saya jawab ya bahwa tidak bisa dilakukan di Google Classroom. Kalau Google Meet apa bisa mendengarkan presentasi yang sama jawaban saya seperti itu ya. Jadi memang Classroom ini lebih ke arah ke aplikasi untuk pengelolaan materi. Sementara kalau perlu ketemu, perlu live streaming, perlu diskusi, baru kita gunakan aplikasi Vicon atau video conference ya. Bisa pakai Zoom, bisa pakai Meet, tapi kalau ingin terkolaborasi sama-sama masih keluarga Google sehingga nanti bisa kolaborasi fitur di dalamnya, bisa pakai Google Meet seperti itu. Mungkin saya akan buka untuk yang raise hand ya. Jadi pertanyaan yang dari chat tadi kita sudah bahas 2, yang satu lagi mungkin ada yang mau bertanya langsung gitu, bisa raise hand. Terus saya akan buka mic-nya ya. Ini. Ada? Sepertinya tidak ada di sini. Mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Jadi ini ada yang bertanya mengenai pertanyaan yang bagaimana membuat tanda tangan atau menulis secara online di screen HP atau laptop pada form kehadiran atau lembar ujian atau kuis mahasiswa gitu ya. Kalau kita menggunakan LMS kan nanti siswanya bisa langsung ngerjakan di situ ya, bisa upload. Nah, waktu upload itu kalau butuh tanda tangannya itu Bapak Ibu bisa dengan mudah kalau pakai handphone ya itu tinggal kalau dia dikumpulkan image ya bentuknya gambar, tinggal diedit di handphonenya itu ada fitur untuk untuk edit ya. Jadi mungkin saya bisa demokan sebentar aja untuk menjawab pertanyaan terakhir ini. Ini saya demokan ya. Misalkan ada mahasiswa yang mengumpulkan atau siswa yang mengumpulkan tugas ya. Tugasnya misalkan bentuknya foto atau video gitu ya. Kalau video memang agak sulit untuk tangan, kalau foto gampang, misalkan ini. Nah, saya bisa klik, kemudian di situ ada coret-coret. Ya ini terjadi coret-coret di situ, misalkan di sini ya, saya kasih tanda tangan. Nah, misalkan di sini. Ya, misalkan gini. Terus saya save, tinggal saya upload ke Classroom. Jadi waktu di Classroom tadi tinggal saya submit. Ya, tinggal saya nanti tugasnya misalkan ini saya kumpulkan. Gitu ya. Terus saya attach dari yang tadi, yang barusan saya kasih tanda tangan tadinya itu. Itu mungkin untuk menjawab pertanyaan yang terakhir ya. Jadi bisa juga dilakukan dengan editing, video editing atau image editing yang lain ya, yang khusus ya, misalkan Paint atau yang lain. Tapi cara gampangnya ya seperti ini tadi. Jadi bisa langsung menggunakan fitur editingnya dari handphone ya. Kalau butuh tanda tangan. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Saya rasa waktunya juga sudah habis ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang lain bisa disampaikan melalui email ke kami ya, bisa juga nanti melalui LPPM. Kami akan jawab ya pertanyaan yang lain. Kemudian nanti materi hari ini juga bisa Bapak Ibu dapatkan bersamaan dengan sertifikat ya. Jadi slide yang hari ini
itu kami akan kirimkan bersama sertifikat Bapak Ibu. Kemudian, oke, saya rasa cukup sekian. Setelah ini kita akan masuk ke sesi foto ya, Bapak Ibu. Kami minta untuk mengonlinekan videonya, jadi tolong videonya dinyalakan, kita akan foto bersama. Kemudian penutupan oleh Bapak Erik Wibisono. Atau mungkin ditutup dulu juga bisa ya Pak ya. Tutup dulu, baru setelah itu kita akan foto bersama. Silakan Pak Erik untuk menutup acara ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Elisa dan Bu Diani atas pemaparannya. Ibu Bapak semua, terima kasih ya masih bertahan sampai selesai ya. Bahkan saat ini jumlah partisipannya lebih banyak daripada ketika kita mulai tadi ya, di awal 70-an, sekarang sudah 90. Dan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, saya baca semua di chat, nampaknya sangat antusias sekali untuk mendalami. Tapi seperti disampaikan Bu Elisa tadi, memang ini selain keterbatasan waktu, juga ini sifatnya pengantar gitu ya, jadi webinar, bukan workshop. Saya mungkin akan mengundang teman-teman di Teknik Informatika untuk memikirkan ya, apabila ada kemungkinan untuk menyelenggarakan acara ini lebih lanjut dalam tingkat yang tadi itu ya, lebih panjang juga waktunya untuk membantu Bapak semua. Nanti coba kami pikirkan, dan apabila ini bisa kami tidak lanjuti, tentu kami dengan senang hati akan bersedia untuk berbagi kepada Ibu Bapak semua. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Masih ada beberapa seri webinar TIK lanjutan untuk Senin dan Selasa minggu depan. Semoga Ibu Bapak juga masih bisa bergabung. Kepada Bu Elisa, Bu Diani, terima kasih banyak atas semua kontribusi yang telah diberikan. Semoga, dan bukan semoga ya, saya yakin sangat bermanfaat bagi para audiens. Dengan ini, acara webinar TIK seri ke-5 saya nyatakan ditutup. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik. Jadi kita akan akhiri sesi seminar pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita akan foto bersama dulu ya sebelum kita. Oke, ya, Bu Elisa. Videonya dinyalakan. Kita akan ini sebetulnya bagian paling sulit ini karena kita harus senyum 30 detik ya. Ya, Ibu Bapak mohon dinyalakan semua videonya. Yang non aktif itu dinyalakan semua videonya. Di sini terdapat 4 halaman yang saya lihat di tampilan. Ini bertahap dulu ya, yang di halaman pertama dulu yang saya ambil. Nanti begitu saya berikan aba-aba, klik atau cekrek itu nanti berarti sudah diambil. Nanti dimohon ditunggu bersabar karena harus menunggu berproses untuk ngetes dulu. Oke, saya ambil pertama dulu yang di halaman pertama ini ya. Hitungan 3, 1, 2, 3, cekrek. Oke, tahan dulu sebentar. Oke, berikutnya di halaman kedua. Siap semua ya? 1, 2, 3, cekrek. Oke, berikutnya di halaman ketiga. Siap semua? Siap, 1, 2, 3, cekrek. Oke, halaman terakhir di halaman 4. Hitungan ketiga. Siap, 1, 2, 3, cekrek. Oke, sudah selesai semua. Terima kasih Bu Bapak. Saya kembalikan ke Bu Elisa. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ya. Ya, semoga kalau nanti kita berjodoh, kita bisa bertemu di acara selanjutnya gitu ya. Saya yakin kita semua tetap semangat ya Bapak Ibu memberikan yang terbaik buat peserta didik kita ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Silakan yang ingin live, yang masih mau tetap tinggal juga bisa ya, kalau mau ada pertanyaan pribadi gitu misalkan ya, boleh. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat ya. Sampai ketemu. Bye.
Hmm.